Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus secara khusus, Bapak Ibu yang sedang dirawat atau diisolasi di Rusunawa karena sakit COVID-19, semoga tetap berada dalam keadaan baik dan tetap penuh semangat. Hari ini bersama saya, Pendeta Gunedi, saya mendapat tugas dan kesempatan dari Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur untuk menjadi pendamping psikologis untuk pasien COVID-19 secara khusus yang diisolasi di Rusunawa. Dan kiranya melewati kesempatan ini juga atau melewati sapaan ini, kami juga bisa hadir untuk memberikan kekuatan dan semangat kepada Bapak Ibu yang sedang dirawat. Semoga juga dengan demikian akan tetap memiliki semangat, cepat sembuh dan bisa cepat kembali ke tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa penderitaan dan sakit penyakit sebenarnya bukanlah aib atau bukanlah sesuatu yang memalukan di tengah-tengah hidup kita. Karena penderitaan, karena sakit penyakit itu bisa terjadi bagi siapa saja. Tidak memandang pangkat dan jabatan, tugas, tanggung jawabnya. Kita yang hari ini pun dalam keadaan sehat, besok lusa bisa saja mengalami sakit. Bisa saja mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita. Oleh karena itu juga secara khusus kepada Bapak Ibu terkasih, saya meyakini sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta, bahwa keadaan yang dialami oleh Bapak Ibu tentunya bukan karena dikehendaki, tetapi karena sebuah peristiwa yang terjadi, karena sebuah keadaan. Dan sekali lagi, ini bukanlah aib atau sesuatu yang memalukan bagi kita, tetapi inilah keadaan karena ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga harus memahami bahwa sebagaimana yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 15, bahwa segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini ada waktunya. Ada keadaan, ada waktu di mana kita bersuka cita, di mana kita berhasil, di mana kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan ada saat dan waktu di mana kita juga mengalami berbagai pergumulan. Sakit penyakit, penderitaan, bahkan maut dan kematian bisa terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu yang terkasih, jika waktu-waktu ini Bapak Ibu sedang dalam keadaan sakit, kita yakin di waktu-waktu berikutnya ada berkat dan anugerah Allah yang luar biasa yang akan membuat Bapak Ibu bisa sehat. Nah, saya akan mengutip dan kita bersama-sama belajar dengan pengalaman Nabi Ayub. Mungkin Bapak Ibu tahu betul bagaimana cerita Ayub dalam sejarah Alkitab. Dia adalah orang orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau dari segi hal-hal yang saya katakan tadi, tidak ada yang kurangnya dari Ayub ini sendiri. Dia sudah saleh, dia jujur, dia tidak berlaku jahat, dia taat kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Bahkan dia mempunyai keluarga, mempunyai istri, anak-anak yang membuat dia bahagia. Tidak ada yang kurang dalam dirinya. Bahkan pada masanya, pada zamannya, Ayub adalah orang yang terkaya. Dia memiliki ternak kambing, domba, unta, lembu, keledai, bahkan memiliki banyak budak-budak yang melayaninya. Secara manusia, secara kehidupan duniawi, tidak ada yang kurang bagi Ayub. Toh, ternyata dia mengalami sebuah musibah dan penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Anak-anak istrinya meninggal karena musibah, harta bendanya habis lenyap. Bahkan Ayub sendiri mengalami sebuah penyakit dan penderitaan yang begitu luar biasa. Di sekujur tubuhnya, di sekujur badannya. Kalau kita membayangkan itu seperti penyakit borok. Ayub pun begitu menderita, Ayub pun bahkan putus asa. Ayub pun bahkan hampir bunuh diri. Ayub tentu saja mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi pada akhirnya, Ayub dipulihkan oleh Tuhan dari penderitaan, dari sakit penyakit yang dialaminya. Bahkan Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya sebelumnya yang hilang lenyap, yang habis hangus.
Bahkan Tuhan mengembalikan keluarganya kepadanya. Bapak Ibu, dapat kita bayangkan bagaimana penderitaan Ayub. Lalu yang kedua yang mau kita hayati dan renungkan bersama. Bagaimana Ayub menghadapi penderitaan itu? Bahkan dalam konteks kita saat ini, bagaimana seharusnya kita menghadapi penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih bagi Bapak Ibu terkasih yang saat ini menghadapi sakit COVID-19, yang saat ini sedang menjalani isolasi, perawatan, dan pemulihan. Tentu tidak mudah. Selama minimal 14 hari, bahkan setelah dinyatakan sudah sembuh, dinyatakan sudah negatif, 14 hari kembali melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini bukanlah keadaan yang mudah. Bukanlah situasi yang nyaman. Apalagi bagi Bapak Ibu yang sehari-hari mungkin melakukan aktivitas, yang sehari-hari mungkin melakukan pekerjaan, berada di tempat isolasi di tempat ini juga saya pikir tidak mudah. Berpisah dengan keluarga, tidak mengerjakan pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu juga penghasilan mungkin bisa saja berkurang, banyak pergumulan-pergumulan. Tapi saya memberikan penguatan kepada kita semua dan terutama kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menghadapi berbagai tekanan ini, walaupun ini juga tidak mudah. Yang pertama, kita tetap harus berserah kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Apalagi di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah atas apapun yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Itu yang paling utama dan paling penting bagi hidup kita. Bahkan Yesus Kristus juga bersabda, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Ada kekuasaan, bukan hanya di bumi bahkan di sorga yang dimiliki oleh Tuhan yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, yang pertama, yang paling penting bagi Bapak Ibu dan kita semua, tetap berserah penuh pada kuasa dan kehendak Tuhan dalam setiap hal, terlebih dalam penderitaan, dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini, dalam sakit penyakit yang kita hadapi. Yang kedua, dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita juga harus tetap sabar, tenang, tidak panik, tidak putus asa, dan tidak boleh stres. Tetapi kita tetap memiliki semangat untuk menghadapi setiap tantangan ini. Firman Tuhan juga menghibur dan mengingatkan kepada kita semua, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22. Dan ini juga menjadi penting bagi kita. Kegembiraan hati kita di tengah-tengah pergumulan, itu juga sangat penting. Karena dengan semangat, dengan keyakinan, dengan kesabaran, kita akan mampu menghadapi setiap peristiwa. Dan saya percaya Bapak Ibu akan mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu akan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan yakinlah juga bahwa keluarga-keluarga Bapak Ibu terkasih juga akan dilindungi dan jaga oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, yang paling penting juga yang tidak kalah pentingnya atas hidup kita adalah untuk terus berdoa. Membaca firman Tuhan dalam setiap hari hidup kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berdoa, membaca firman Tuhan, menghayati firman Tuhan akan memungkinkan kita untuk bisa tenang, bisa sabar, bisa kuat dalam setiap peristiwa. Dan terlebih firman Tuhan akan selalu menjadi penerang, menjadi suluh dan pelita bagi kita. Sehingga kuasa-kuasa kegelapan itu tidak akan dapat menguasai kita. Karena ada kuasa Allah yang selalu menjaga dan melindungi Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya melewati pendampingan yang kami lakukan saat ini atas penugasan dari Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur dan juga atas permohonan dari tim gugus tugas COVID-19 melalui Dinas Kesehatan, maka kami ditugaskan untuk menjadi pendampingan psikologis untuk yang beragama Kristen Protestan. Dan saya juga berharap melewati apa yang saya sampaikan hari ini juga akan memberi kekuatan dan semangat kepada Bapak Ibu. Dan lebih daripada itu, yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati Bapak Ibu, terlebih untuk memberikan kekuatan, semangat untuk boleh sembuh, sehat,
terbebas dari COVID-19. Bahkan keluarga Bapak Ibu sekalian juga dalam keadaan sehat dan baik, dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu terus kuat, terus semangat, dan sehat. Dan yakinlah pada saatnya Tuhan akan memulihkan Bapak Ibu sekalian melewati perawatan dan penanganan yang dilakukan oleh tenaga medis, para perawat, bidan, dan dokter. Sehingga dengan itu juga menjadi sarana bagi Tuhan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih atas kesempatan ini juga. Bahkan terima kasih juga atas kesiapan Bapak Ibu untuk mendengar, untuk memperhatikan apa yang boleh kami sampaikan. Dan biarlah ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita bersama-sama saling mendoakan satu sama lain atas setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan beserta kita sekalian. Bahkan beserta Bapak Ibu sekalian, terutama yang sedang dirawat, diisolasi di tempat ini pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu dalam doa di akhir ini. Dan Bapak Ibu juga boleh berdoa di tempat Bapak Ibu masing-masing dalam hati. Bahkan boleh menyampaikan apa saja yang Bapak Ibu mau inginkan kepada Tuhan dalam hati. Dan saya akan memimpin kita dalam doa bersama ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan hamba-Mu pada hari ini untuk melaksanakan pendampingan psikologis untuk pasien COVID-19 yang diisolasi di Rusunawa, Kabupaten Barito Timur. Terima kasih atas apa yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, terutama melewati firman Tuhan hari ini. Biarlah itu berkenan memberikan kekuatan, memperteguh iman dan percaya saudara-saudara kami yang sedang dirawat di tempat ini. Dan hamba-Mu yang juga mewartakan firman Tuhan, biarlah juga diberkati oleh Tuhan untuk semakin mampu mengerjakan tugas-tugas pelayanan ini. Kami mendoakan secara khusus dalam doa syafaat kami ini. Untuk Bapak Ibu terkasih kami yang dirawat di tempat ini karena terpapar COVID-19. Kiranya kuasa dan kasih mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Mereka tetap mendapat kekuatan, mereka dipulihkan, mereka diberi kesabaran, bahkan mereka dimampukan untuk menghadapi penderitaan dan sakit penyakit ini, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih pada saatnya atas pertolongan Tuhan. Melewati pengalaman Nabi Ayub, kiranya itu menjadi motivasi kepada kami semua dan terlebih kepada Bapak Ibu terkasih ini. Dengan penderitaan dan pergumulan Ayub tidak putus asa, dia tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan, mengembalikan segala sesuatu kepadanya bahkan 2 kali lipat atas anugerah dan berkat Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam doa kami untuk segenap keluarga dari Bapak Ibu terkasih yang berada di tempat masing-masing, dimanapun mereka berada. Tentu mereka sedang dalam kekhawatiran, pergumulan, tetapi kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, bahkan memampukan mereka juga untuk tetap melakukan aktivitas, bahkan terlebih untuk boleh memberikan motivasi dan semangat kepada segenap keluarganya yang sedang dirawat dan diisolasi di tempat ini. Berikanlah berkat dan rezeki yang cukup, bahkan berlimpah bagi segenap keluarga, sehingga tetap mampu menopang Bapak Ibu terkasih yang sedang dirawat di Rusunawa ini. Kami juga mendoakan pada kesempatan ini kepada tenaga medis, perawat, bidan, dan dokter yang setiap hari, setiap waktu dengan setia dan sabar melaksanakan tugas tanggung jawab mereka yang mulia dan luar biasa ini. Berkati seluruh tenaga medis ini. Beri mereka kesehatan dan kekuatan yang lebih agar mereka tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan. Bahkan lebih daripada itu, biarlah mereka juga tetap dalam keadaan sehat, sehingga mereka tetap mampu mengerjakan tugas pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Kami juga mendoakan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Barito Timur. Kami juga mendoakan kepada pemerintah Kabupaten Barito Timur, Bupati, Wakil Bupati, dan segenap jajaran pemerintahan kabupaten dalam tugas tanggung jawab mereka untuk melakukan penanganan terhadap COVID-19 ini. Biarlah kerja keras, perjuangan dan upaya mereka tidak sia-sia, bahkan mampu menghambat pertumbuhan atau perkembangan COVID ini, bahkan boleh melakukan penanganan terhadap pasien-pasien yang sedang dirawat saat ini. Dan biarlah kuasa dan berkat Tuhan melingkupi pemimpin kami yang ada di Barito Timur ini, tim gugus tugas COVID-19, agar mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka melayani masyarakat
bahkan terlebih melayani seluruh anggota jemaat, anggota masyarakat kami yang sedang dirawat dan terpapar COVID-19 saat ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah harapan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kami, dan memberikan yang terbaik bagi hidup kami, bahkan terlebih bagi saudara-saudara terkasih kami yang sedang dirawat di tempat ini. Kami serahkan doa, harapan dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga senantiasa mengajar kami untuk bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali kita dalam waktu dan kesempatan berikutnya, terutama untuk kegiatan pendampingan psikologis bagi pasien COVID-19. Kiranya Tuhan beserta kita dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam